Saya membahas Oklin secara pribadi, bukan untuk membongkar aib. Bukan karena usil, tapi ini menyangkut harga diri agama, lambang agama. Alangkah tegahnya gitu. Kalau kita ini tidak punya akal, rasanya wajar kalau yang kita lakukan itu tidak masuk akal. Tapi kita ini makhluk berakal, mbok masuk akal lah. Apalagi ya yang mau aku sampaikan nih, yang sederhana gitu. Karena ternyata yang sederhana itu dianggap biasa aja gitu. Padahal dari kesederhanaan itulah tercipta keluar biasaan. Gitu. Yang selanjutnya, kalau ada masalah di muka bumi ini, tolonglah rame-rame kita carikan jalan keluarnya. Biar masalah itu tidak terulang. Bukan malah memancing-mancing yang akhirnya jadi masalah itu lebar. Nah yang gue baca dan gue rasain, kadang-kadang itu dipancing aja biar lebar. Bukan untuk memberi solusi gitu. Makanya tidak heran hadir satu masalah, belum selesai masalah lain. Jadi jatuhnya itu cuma saling menggurui gitu. Bukan memberi solusi. Yang selanjutnya, setiap manusia punya hak. Itulah yang disebut hak azazi manusia gitu. Tapi bukan berarti karena tiap manusia punya hak azazi, hak hidup, jadi semena-mena. Karena kalau kita semena-mena, mau tidak mau akan berefek buat orang lain. Dan ketika berefek buat orang lain, itu merugikan. Silakan merdeka, silakan semaunya. Silahkan mungkin lo mau jadi apa, tapi jangan sampai membawa efek buruk buat banyak orang. Karena sejahat-jahatnya manusia menurutku yang merugikan banyak orang. Kalau kita tolak ukurnya alim dan tidak alim, menurutku kita ini sama aja. Tapi paling tidak kita saling jaga gitu. Janganlah merugikan orang lain. Malulah dengan akal kita, malulah dengan hati kita. Gitu. Orang yang semena-mena, orang yang tidak bisa menempatkan diri, orang yang menganggap ketidakwajaran itu menjadi wajar, menurutku penyebabnya itu ada dua. Pertama, karena dia lupa dengan Tuhannya. Yang kedua, karena dia tidak berempati terhadap orang lain. Makanya dia tidak memikirkan orang lain. Yang dia pikirkan hanya dirinya sendiri. Sekali lagi, kita ini disuruh Allah tinggal menikmati, menjaga apa yang telah dia ciptakan di muka bumi ini. Kita ini disuruh Allah untuk akur. Kita ini disuruh Allah untuk saling menghargai. Kita ini disuruh Allah untuk saling menghormati. Kita ini disuruh Allah untuk saling beradab, sopan santun. Apa susahnya sih? Kalau bicara tentang kebaikan tuh rasanya berat lah. Tapi kalau hal yang melenceng-lenceng itu gampang lah. Kalaupun nanti melenceng, berkeluh kesah atas kemelencengannya. Jadi maunya tuh apa gitu. Sedih gue pribadi. Sedih. Gitu. Dalam kondisi beragama pun tidak teratur. Bagaimana yang tidak beragama? Dalam kondisi alim pun kadang-kadang semau gue. Bagaimana yang gak alim?
satu hal yang paling penting sebelum kita closing. Semua hal yang merugikan banyak orang, semua yang namanya kejahatan, apapun itu bentuknya, karena manusia itu tidak bisa mengontrol nafsunya. Karena dasar semua kejahatan, dasar semua keserakahan, dasar semua kemunafikan, ketamakan, iri dengki, benci, sombong, sumbernya adalah hawa nafsu. Dan bagaimana cara mengontrol hawa nafsu itu? Maka kita diperintahkan oleh yang menciptakan bunga bumi ini untuk dimanapun dan kapanpun ingat dengan cara menyebut namanya di dalam hatinya. Semoga kita semua ini jadi manusia yang sadar. Semoga kita semua menjadi manusia yang benar-benar menggunakan akalnya sesuai tempatnya. Semoga kita ini jadi manusia yang benar-benar punya hati, yang benar-benar merasa. Semoga kita semua ini dituntun dan dibimbing oleh Tuhan dimanapun berada, sehingga semua yang ada di muka bumi ini sampai kepada titik yang namanya kewajaran. Kewajaran itu adalah kata lain dari ketika segala sesuatu itu pada tempatnya. Karena kalau kita bicara baik dan buruk saja, saya rasa semua kita sama aja. Ada baik dan buruknya. Nggak akan berhenti. Intinya, Allah itu berharap kepada kita semua. Biar kita ini menjadi makhluk atau menjadi hambanya yang tahu diri. Karena ketika kita tahu diri, semua hal yang sudah Dia ciptakan itu akan pada tempatnya semua. Mohon maaf lahir batin buat Oklin. Semoga hal seperti ini tidak terulang lagi. Dan apapun yang seharusnya menjadi seharusnya. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Itu yang bisa saya ceritakan dari sudut pandangku. Dan itu semua atas izin dan ridho Tuhan. Amin ya rabbal alamin. Oke, itu aja. Suka atau tidak, setuju atau tidak, mengerti atau tidak, semua tergantung sudut pandang. Saya Birgi Putri dan Ferry Cowboy. Sampai ketemu lagi di tema kita selanjutnya. Bye.